Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Membaca firman, mendengar firman, belajar firman, itu suatu yang sangat penting karena firman itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman ataupun rohani kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami patut menaikkan syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Firman-Nya berkata demikian. Bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Demikian sabdanya hari ini yang mengajar dan menasihati kita bertentangan dengan ajaran sehat. Ada banyak ajaran-ajaran sesat yang berlawanan, yang bertentangan dengan ajaran sehat. Kalau itu ajaran sehat sama dengan artinya itu ajaran yang benar. Dan ajaran yang benar itu jelas bertentangan dengan ajaran yang tidak benar ataupun ajaran yang menyesatkan. Di jemaat pada waktu itu secara khusus Paulus menulis surat kepada anak didiknya Timotius karena ada ajaran-ajaran sesat yang dia dengar yang bertentangan dengan ajaran sehat. Makanya dalam ayat 10 bagian terakhir, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Kita belajar dan terus berusaha supaya kita memahami, memiliki pengetahuan tentang firman dengan baik sehingga kita tidak bertentangan dengan ajaran sehat. Jangan sampai kita memegang ajaran-ajaran yang tidak sehat. Jangan sampai kita mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Tapi sebaliknya sebagai umat, kita belajar untuk mengajarkan ajaran sehat, ajaran yang benar yang sesuai dengan firman. Dalam konteks 1 Timotius ini, ada ajaran sesat yang bertentangan dengan ajaran sehat. Yang pertama itu kalau kita lihat dalam ayat 4, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Jadi rupanya di jemaat pada waktu itu ada ajaran yang bertentangan dengan ajaran sehat, yaitu ajaran-ajaran ataupun cerita-cerita dongeng dan silsilah. Dan seringkali cerita-cerita dongeng itu bertentangan dengan ajaran yang sehat. Itu ajaran yang menyesatkan. Karena itu kita hati-hati sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita punya kemampuan memfilter mana ajaran yang bertentangan dengan ajaran sehat, mana ajaran yang menyesatkan. Dan kita belajar untuk mengajarkan ajaran yang sehat saja, ajaran yang benar itu. Bukan sibuk dengan dongeng-dongeng atau silsilah yang tiada putus-putusnya. Itu salah satu ajaran yang bertentangan dengan ajaran sehat yang ada pada waktu itu. Yang kedua, ajaran yang bertentangan dengan ajaran sehat atau ajaran sesat, kalau kita lihat dalam ayat 8, 9, sampai 10, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa dan seterusnya.
Di sini ternyata juga ada ajaran yang bertentangan dengan ajaran yang tidak, ajaran sehat, yaitu yang mengajarkan bahwa memperoleh keselamatan itu dengan melakukan hukum Taurat, atau dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat. Itu termasuk suatu ajaran yang bertentangan dengan ajaran sehat. Makanya Paulus menjelaskan bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Artinya bahwa Paulus sedang meletakkan kedudukan hukum Taurat itu seperti apa. Hukum Taurat itu adalah hukum, tapi bukan dengan hukum Taurat itulah kita bisa dibenarkan atau kita bisa memperoleh keselamatan. Dalam ayat 11 Paulus sudah menyinggung ajaran yang sehat itu yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku ataupun kepada Paulus. Itu ajaran yang sehat. Ajaran yang bertentangan dengan ajaran yang sehat adalah kalau mengajarkan bahwa kita bisa dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat, kita bisa memperoleh keselamatan dengan mentaati hukum Taurat. Itu bukan ajaran yang benar, tapi itu ajaran yang bertentangan dengan ajaran sehat. Kita hanya bisa dibenarkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Kita hanya bisa memperoleh keselamatan itu hanya karena beriman kepada Yesus Kristus. Jadi kita belajar supaya kita tidak bertentangan dengan ajaran sehat. Kita memiliki pengajaran-pengajaran yang tidak bertentangan dengan ajaran yang sehat, tapi sebaliknya kita sepadan atau sesuai dengan ajaran sehat. Karena itu belajar dan terus belajar firman itu suatu yang sangat penting dalam hidup kita, supaya kita punya kemampuan memfilter mana ajaran yang bertentangan dengan ajaran yang sehat, mana ajaran yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami akan hal yang bertentangan dengan ajaran sehat, yaitu ajaran-ajaran yang menyesatkan, cerita-cerita tentang dongeng ataupun silsilah-silsilah, mengajarkan memperoleh keselamatan dengan melakukan hukum Taurat. Tuhan tolong kami supaya kami berjalan dalam ajaran yang sehat, berpegang teguh kepada ajaran yang sehat, yang sesuai dengan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.